Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa, wabarakatuh. petang ini kita bersama Bang Laude Basir yang tentu namanya tidak bisa dipisahkan dengan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Dan bersama kita pada petang hari ini Bang Laude ada Salwa Media Channel, Mimbar Tube, Ekonomi Politik Islam Channel, YouTube Perjuangan Channel, Realita TV, IDC Channel, Oligarki Channel, YouTuber Pejuang Channel. Pokoknya banyak. Pokoknya banyak karena memang harus tidak boleh sembunyi lagi. Sembunyi tetap sudah diketahui Bang Laude. Ya. Ini tentang Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ini. Sebelum kita masuk kepada yang lain, mungkin perlu diinformasikan lagi tentang berdiri dan maksud didirikannya itu, Bang Laude. Mungkin itu dulu. Iya, siap. Jadi begini, kami ini mayoritas yang ada di Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera dan disingkat ANIS atau lebih akrab oleh masyarakat menyebutnya relawan ANIS. Latar belakang kami semua rata-rata adalah relawannya Anies Sandi di saat Pilkada DKI Jakarta dan pendukung sejak awal. Saat awal ya kelompok anak-anak muda rata-rata usia 40 tahun ya, dan 40 tahun dibilang muda ya Mas? Ya, pemuda itu kan sampai 40 tahun lebih ya. Ada yang di bawah 40, rentang itu di bawah 40 dan di atas 40 lebih sedikit. Kemudian kami banyak bergerak juga membentuk kerelawanan di saat Anies Sandi atau Mas Anies calon gubernur di DKI Jakarta. Memang mayoritas semuanya adalah memang simpatisan Mas Anies. Kemudian karena Mas Anies berpasangan dengan Bang Sandi yang menjadi relawannya Mas Anies Sandi. Maksudnya semenjak itu Bang Laude sudah terlibat di dalam? Iya, sudah terlibat di perjuangan kerelawanan. Kalau saya pengalaman kerelawanan sendiri sebenarnya dari Jokowi Ahok di DKI Jakarta, kemudian Jokowi JK, kemudian berlanjut di Anies Sandi kemarin, lanjut lagi di Prabowo Sandi, dan itu pengalaman satu-satunya saya kalah. Ya. Biasanya menang kan di tiga nama sebelumnya tiga pasangan sebelumnya saya menyebutkan itu menang. Gitu. Intinya begini, saya dan teman-teman kami itu lebih melihat bukan pada siapa calonnya, tetapi lebih melihat pada harapan masyarakat ini, harapan kita semua, kepada siapa kita letakkan harapan ini agar cita-cita kolektif kita, cita-cita bersama kita kemudian bisa diwujudkan oleh sosok pemimpin itu. Cita-cita kolektif inilah yang kemudian mendorong kami juga untuk bekerja secara kolektif. Itu yang intinya kami perjuangkan lah. Tapi bunyi cita-cita itu apa maksudnya? Kan kalau kita dalam bentuk pendukung, kalau cita-cita secara ya harapan masyarakat, harapan kita bersama, kita ini kan secara bineka, secara heterogen dipersatukan oleh cita-cita. Indonesia ini dimerdekakan karena satu cita-cita, dan Indonesia ini hadir, kita diproklamasikan oleh karena cita-cita bersama. Apa cita-cita bersama kita? Yaitu hadirnya masyarakat yang sejahtera, hadirnya masyarakat dengan tingkat pemikiran yang cerdas lah. Bahasa undang-undangnya itu menghadirkan kecerdasan bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang berikutnya adalah terwujudnya kehidupan damai, tidak hanya di lokal negara kita, tetapi juga bagi seluruh masyarakat dunia. Nah, hari ini mari kita coba evaluasi melihat bangsa kita, ya kan seperti itu. Saat saya mendukung Jokowi misalkan, baik di Jokowi Ahok maupun di Jokowi JK, yang ada di kita, yang ada di pemikiran saya pada saat itu bahwa Jokowi adalah sosok masyarakat umum Indonesia,
terpilihnya Jokowi adalah ini harapan bagi seluruh anak bangsa bahwa untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tidak mesti kita anaknya orang kaya, tidak mesti kita anaknya pejabat. Ya, kita yang berlatar belakang orang tua mungkin hanya seorang petani, tukang kayu, katakanlah seperti itu, juga punya harapan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Semangat ini yang kemudian kita dorong. Dan pendukung awal aliansi ini paham ya bahwa memang arah ke sana. Ya, kami memang melihat konsistensi itu bukan pada orang. Ya, bukan berarti kemudian kami mendukung Pak Jokowi, kemudian mendukung Pak Jokowi berpasangan dengan Pak JK, mendukung Pak Prabowo, itu tidak konsisten. Yang kami maknai bahwa konsistensi itu bukan pada orang. Konsistensi itu pada nilai perjuangan. Siapa yang rasanya kita setelah melakukan penelusuran, penelitikan, melihat rekam jejak bahwa ini lebih punya harapan untuk membawa nilai-nilai perjuangan itu, kita di situ. Saat itu kita berharap banyak pada Pak Jokowi. Ya. Coba sebelum kita lanjut ke sana, nampaknya ada aliansi-aliansi beberapa yang lain itu juga bermunculan gitu ya, bermunculan. Itu ada koordinasi atau ada mungkin komunikasi terhadap aliansi yang lain? Ya, saya kembali ke relawan Anies tadi, lanjut bahwa kami adalah relawannya Mas Anies. Nah, setelah Mas Anies terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, kami ini tidak bubar. Kami tidak bubar. Nah, kemudian di antara komunitas itu nama relawan kami di saat mendukung Mas Anies memang bukan Anies, bukan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Salah satu nama relawan lah ada di saat Pilkada DKI Jakarta. Kami tidak bubar, tetapi kami terus mengawal Mas Anies dalam upaya pemenuhan janji kampanyenya di DKI Jakarta. 23 janji kampanye diturunkan menjadi 111-an program kerja, itu kami kawal betul ya. Kemudian menjadi beberapa pekerjaan itu kami kawal betul. Artinya bagaimana kita menjadi pendukung, tapi pendukung yang kritis. 1 tahun kepemimpinan Mas Anies bersama Bang Sandi di Jakarta, kami mengadakan diskusi, refleksi 1 tahun kepemimpinan Mas Anies. Hasilnya adalah itulah cikal bakal mulanya lahir relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera 6 Juli tahun 2018. Ya. Itu menjelang 1 tahun, Oktober 2018 kan 1 tahun kepemimpinan Mas Anies di Jakarta. Kami diskusi di bulan Juli, hasilnya Mas Anies dari beberapa janji kampanyenya itu sudah kelihatan bahwa beliau konsisten dalam pemenuhan janji kampanye. Belum maksimal memang, tapi tren itu ada. Dari tren itu kita ekstrapolasi bahwa kalau Mas Anies konsisten seperti ini, ke depan Mas Anies ini akan berhasil memimpin Jakarta. Kami dorong beliau untuk calon presiden pada tahun 2019, kami sudah ungkapkan. Tapi ya kondisi politik kan berbicara lain. 2019 kami diskusi kembali refleksi 2 tahun kepemimpinan Mas Anies di Jakarta. 2020 kami tidak laksanakan karena bertepatan dengan pandemi yang cukup tinggi. 2021 kemarin kami laksanakan lagi refleksi kepemimpinan Anies Rashid Baswedan di Jakarta. Refleksi keempat tahunnya. Kami laksanakan dari tanggal 15, 16, 17 berbagai diskusi. Simpulannya adalah Anies Rashid Baswedan berhasil memimpin Jakarta. Dari 23 janji kampanye, persentase terbesar itu memang terpenuhi. Ada beberapa persentase yang kecil. Contoh tentang pemenuhan atau tentang pemenuhan rumah DP 0%. Tetapi kemudian kita melakukan kajian juga bahwa memang ada alasan-alasan rasional dan cukup objektif, sangat objektif atas menjadi penyebab itu tidak terpenuhi. Jadi dari refleksi kemarin itu secara umum berhasil ya menurut Anies berhasil. Kesimpulan jadi ada refleksi. Kesimpulan dari refleksi itu adalah Anies berhasil memimpin Jakarta. Ya, ini kan bicara track record, bicara rekam jejak. Kesimpulan ini. Kemudian kita proyeksikan rekam jejak yang baik ini, kemudian diproyeksikan bahwa Anies Rashid Baswedan harus didukung untuk menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 atas kejelasan rekam jejak itu. Nah,
terjadilah kemudian deklarasi yang kedua, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau relawan Anies mendukung Anies Rashid Baswedan untuk calon presiden pada tahun 2024. Ya, Kami laksanakan kita saksikan ya. Iya, pada tanggal 20 Oktober 2021. Itulah yang kemudian menggelinding sampai hari ini. Kami adalah memang yang pertama mendeklarasikan, kemudian menjadi trigger, pemicu atas lahirnya banyak relawan-relawan Mas Anies yang lain dengan berbagai nama yang tadi Abang tanyakan. Dan hari ini dalam catatan saya sudah hampir 100-an simpul relawan untuk mendukung Mas Anies. Dan dari segi demografi, geografisnya itu sudah menyentuh, dari segi geografis sudah menyentuh seluruh wilayah Indonesia, 34 provinsi atau 37 provinsi ini, dan demografi juga sudah menyentuh aspek misalkan dari muda sampai tua. Kemudian itu kaitannya gimana dengan hubungan popularitas bahkan elektabilitas meningkat itu memang sudah ada dulu atau memang karena kerja-kerja ini membuktikan? Begini, saya kebetulan dari riwayat tadi bahwa selalu aktif di setiap kontestasi pemilu walaupun tidak terlibat langsung sebagai praktisi menjadi kader partai, tapi saya terlibat di kerelawanan. Kemudian saya memahami bahwa pada akhirnya ketika kita berbicara pasangan calon presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, kemudian juga bicara pada bagaimana postur koalisi atau partai yang mendukung itu, selalu saja kalau saya ikuti diskusi-diskusi di level akhir, para elit dalam menentukan postur koalisi itu selalu bicara popularitas, elektabilitas. Hal yang paling menentukan itu popularitas, elektabilitas. Nah, disinilah kemudian kami teman-teman relawan itu mensosialisasikan, menyampaikan kepada masyarakat, logikanya jangan bertanya apa partai pendukungnya lalu saya bekerja, baru kemudian saya bekerja. Tetapi lakukan dulu, ya, kerjakan dulu, tunjukkan dukungan pada orang baik, orang yang bisa membawa harapan yang saya tadi katakan. Harapan kita minimal apa? Ya, Indonesia menjadi lebih baik. Ya, itu harapan kita sehingga masyarakat lebih sejahtera, lapangan pekerjaan terbuka. Jadi pokoknya fokus di situ, dukung calon itu, popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi, baru kemudian biasanya ini menjadi bergaya untuk dukungan partai. Menurut analisa Bang Laude yang menyebabkan elektabilitas dan popularitas itu meningkat itu jadi gini, popularitas secara personal, secara kerja timnya itu apa? Popularitas dan elektabilitas ini kan, popularitas itu bicara keterkenalan. Orang dikenal karena banyak pemberitaan. Ada dua penyebab seseorang menjadi pemberitaan. Bisa karena orang itu mencari, mendesain supaya dia menjadi sumber pemberitaan. Ya, inilah yang banyak kita kenal dengan pencitraan. Ada orang karena kinerja, karena prestasi, sehingga sumber berita datang memberitakan. Inilah yang kita kenal, orang dikenal karena prestasi, karena kinerja. Di antara dua pilihan ini, tentu ketika bicara popularitas, berita itu tidak memilih. Orang ini keterkenalannya karena pencitraan, atau orang ini keterkenalan karena prestasi. Bagi kita masyarakat punya kepentingan. Marilah kita mengenal orang, ya, seseorang menjadi calon karena prestasinya, bukan karena pencitraannya. Ini yang saya maksud kemudian demokrasi substansial, demokrasi yang diisi, kita pilih karena pertimbangan rasional, objektif, yang latar belakangnya adalah prestasi, bukan aksesoris demokrasi. Aksesoris demokrasi, keterkenalan seseorang karena disebabkan oleh aksesorisnya, karena pencitraan, karena bagi-bagi sembakonya, karena joget-joget lalu kemudian diviralkan, karena duduk di warteg lalu kemudian didesain bahwa ini sederhana. Pertanyaannya, kalau saya duduk-duduk sambil makan kerupuk, ya, apa korelasinya dengan tugas saya sebagai seorang presiden atau seorang gubernur? Ini yang masyarakat kita harus kita buka, gitu ya. Kesederhanaan, iya. Tetapi pakai baju compang-camping, ya, pakai duduk misalkan di warung-warung makan yang sederhana, bukan itu yang dimaksud dengan kesederhanaan. Pola hidup sederhana adalah memang punya kepedulian terhadap kondisi arus bawah, ya, berpihak, punya empati. Ini yang kita maksud. Dan empati. Dan itu dilihat
oleh Bang Laude tentang kepribadian, tentang karakter Anies itu seperti itu. Oh iya, Mas Anies orang yang punya karakter untuk itu. Ya, Dan yakin ketertarikan popularitas meningkat itu juga terkait masalah-masalah itu. Iya. Pemberitaan Mas Anies kalau kita bisa buka, contoh kasus sebelum deklarasi saya menyampaikan kepada tim saya untuk menganalisa media sosial tokoh-tokoh yang punya potensi untuk memimpin bangsa ini. Tidak hanya Mas Anies seorang, selain Mas Anies pun kami kurang lebih ada 5-6 tokoh yang kami teliti. Simpulannya adalah 80% isi media Mas Anies itu tentang tugasnya menjadi gubernur DKI Jakarta dibanding dengan yang lain. Oh, itu banyak yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugasnya sebagai seorang pejabat publik, apakah dia anggota dewan, dia gubernur, atau dia menteri. Ya, lebih pada yang saya istilahkan tadi aksesoris saja, supaya bagaimana kemudian dia bisa menjadi banyak like, banyak yang nonton, banyak yang ini. Nah, deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera dilakukan jauh awal atau masih lama menjelang pemilihan presiden. Ini punya maksud lain. Maksudnya adalah selama ini ketika kita bicara pasangan calon presiden dan wakil presiden, biasanya baru kita tahu ya itu di 1 minggu, 2 minggu jelang pendaftaran presiden. Atau bahkan dalam kasus Jokowi Kiai Ma'ruf itu di 2 jam menjelang pendaftaran pemilu. Kalau begini kasusnya, apa yang bisa kita telisik? Apa yang bisa kita periksa? Rekam jejak apa yang kemudian masyarakat harus bisa periksa? Tidak ada. Jadi dari kita sudah disodorkan. Tetapi kalau dari jauh awal seperti ini, masyarakat punya waktu untuk melakukan penelusuran siapa Anies Rashid Baswedan. Apa prestasinya, bagaimana kinerjanya, bagaimana kepribadiannya dan karakternya. Pun demikian dengan nama-nama selain Anies Rashid Baswedan. Sehingga kemudian kita bisa memilih mana yang terbaik di antara sekian nama ini. Tentu yang harus masyarakat pilih adalah yang terbaik. Yang jadi punya dari situ aliansi berkeyakinan bahwa tidak merisaukan dulu lah tentang tiket siapa yang akan mengusung beliau. Pokoknya sekarang bekerja dengan luar biasa dan rakyat dan bahkan partai juga akan melihat. Tepat sekali. Kami dari bacaan-bacaan teori dan dari pengalaman yang kita bisa lihat bahwa ada angka psikologis yang menurut partai akan sangat tertarik pada calon itu atau calon itu menjadi seksi. Ketika elektabilitas seseorang mencapai 30% atau bahkan 35%. Logikanya saya balik. Kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Siapa Jokowi di 10-11 tahun yang lalu? Bukan petinggi partai, bukan pejabat teras di partai, ya. Kalau kita bertanya secara ekonomi, bukan juga seorang yang cukup kaya raya, bukan pengusaha kelas kakap, ya. Tetapi PDIP menjadi tidak berdaya, harus mendukung Jokowi. Dengan logika terbalik, misalkan kita bisa bertanya begini, siapa Jokowi 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun yang lalu? Bukanlah pejabat elit di PDIP, bukanlah juga seorang penguasa yang punya kekuasaan begitu besar. Dia hanya seorang wali kota lalu kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta. Tetapi karena popularitas dan elektabilitasnya yang begitu tinggi, PDIP tidak ada pilihan mendukung Pak Jokowi. Contoh kedua, siapa Abu Rizal Bakri? Seorang pengusaha kelas kakap, ketua umum partai besar, partai Golkar. Tapi kenapa tidak bisa diusung untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia? Padahal begitu pada saat awal-awal proses sosialisasi pracalon beliau mengkampanyekan dirinya di setiap kabupaten kota balihonya sangat banyak. Tetapi karena elektabilitasnya tidak naik-naik, popularitasnya tidak naik-naik, Golkar sendiri, partai yang beliau ketua umumkan, tidak bisa mengusung. Kuncinya adalah, intinya adalah benar mengkonfirmasi popularitas, elektabilitas adalah pertimbangan nomor 1. Jadi masyarakat hari ini harus menyadari itu. Anies boleh tidak punya partai, bukan seorang kader partai. Tetapi kalau dia punya elektabilitas di atas 35% sampai 35%. Dan tidak bisa dibuat-buat ya elektabilitas. Tidak bisa dibuat. Karena kadang-kadang yang rata-rata bikin orang katakanlah seberang faktanya hasil survei yang dipublish itu ini secara teori ya.
survei yang dipublish pasti saja punya maksud dan tujuan. Pertanyaannya, ya, dalam melakukan survei itu kan pasti ada pendana, pembiayaan. Kan gitu. Iya, iya. Pembiayaan mana ia tidak punya maksud dan tujuan. Di Amerika, ya survei-survei itu dibiayai oleh negara. Ini yang dipublish. Karena kepentingannya untuk umum, maka dananya mesti harus dari dana publik, dari dana negara. Ketika dari dana personal atau perusahaan, kemudian hasilnya dipublish, ini kan tidak cocok. Iya, iya, iya. Yang cocok adalah dana pribadi atau perusahaan, survei, hasilnya kembali ke sini dong. Bukan kepada seluruh masyarakat umum. Ketika dia bawa ke masyarakat umum, pasti saja ada maksud-maksud yang tentu secara metodologi kita bisa perjuangkan. Tetapi orang yang paham statistik kan ya bukan tidak memungkinkan, ada celah-celah yang bisa juga kita secara teori masih dibolehkan. Ya, kan ada margin of error. Ya, kalau saya menyatakan si A misalkan saya ambil batas bawah, lalu si B saya ambil batas, itu sangat gamblang selisihnya. Membacanya bisa begitu. Tapi begini, percayalah bahwa setiap partai itu punya survei independen yang hasilnya tidak dipublish. Ini yang dirujuk sebenarnya. Ya, ini yang menarik ini kan CSIS yang kita anggap katakanlah mungkin belum ada komunikasi atau menganggap bagian dari kelompok Anies kan tidak, tapi berani mengatakan bahwa popularitas dan elektabilitas Anies tidak akan tidak terbendung. Ini kan orang kan bertanya-tanya, ada apa nih CSIS mengatakan seperti itu? Apa kurang lebih tanggapan dari ini? Saya tidak kaget dengan hasil survei itu. Itu sama saja sebenarnya dengan hasil-hasil survei sebelumnya. Ya, Mas Anies itu unggul, kan dia sudah batasi. Masyarakat juga jangan terkecoh membaca itu. Dia itu sudah punya batasan bahwa yang disurvei pada usia tertentu. Yang mana di usia itu usia anak muda, usia terpelajar. Mas Anies itu unggul di kalangan anak-anak muda, di kalangan kaum terpelajar yang di usia yang CSIS jadikan sampel dalam penelitian itu satu. Kemudian selisih antara Mas Anies dengan yang lainnya kan ketika di banyak nama, itu kan sama saja, selalu saja Ganjar, Prabowo, Anies. Ketika di 3 nama kemudian pada kelompok itu baru berubah, Ganjar, Anies, Prabowo. Tapi kan memang kelompok anak muda sudah begitu alamiahnya. Berikutnya ada pertanyaan ketika head to head jadi 2, Anies dan Ganjar. Ini kan sebenarnya hal yang tidak mungkin. Sebenarnya CSIS main aman. Enggak, coba kita logika berpikir kita, mungkin nggak akan terjadi Anies lawan Ganjar. Berarti itu kan sudah mau menunjukkan maksudnya ini adalah ingin menyampaikan bahwa PDIP harus dukung Ganjar. Sementara PDIP kan sekarang Puan Maharani. Kan kita Puan Maharani satu. Yang berikutnya, ya kita juga secara elektoral begitu analisanya. Tetapi secara politik itu bisa lain analisanya. Secara teori gerakan bisa lain analisanya. Ya seperti yang Abang sampaikan tadi, kita agak cukup tercengang ketika CSIS yang dalam konotasi pemikiran kita, CSIS ini selalu saja berseberangan dengan Mas Anies. Kenapa cenderung begitu? Yang saya lihat justru saya kaitkan contoh dengan berita hari ini di Tempo. Adanya strategi Firly. Ini merujuk Tempo. Saya bilang ini ada saya nanti mau survei CSIS. Saya kira saya nggak sabar, benar Bang. Oke, terus jangan. Survei CSIS ingin mengungkapkan, wahai teman-teman yang tidak mendukung Mas Anies atau yang ya tanda petik lah, kita juga tidak tahu mengapa ada kelompok yang begitu sangat khawatir. Kalau Mas Anies menjadi presiden misalkan, ini serius. Anies Rashid Baswedan ini ancaman, pasti menang. Jika kemudian kau jadikan ancaman, jangan pandang Anies Baswedan sebelah mata. Ya sehingga bisa ada korelasi antara berita Tempo hari ini dengan survei CSIS. Sebenarnya sebenarnya ya kita tidak bisa buka ini secara belak-belakan. Mudah-mudahan maksud saya bisa ditangkap. Sangat
bisa. Sebenarnya saya menjadi target terakhir masalah itu, tetapi yang penting keyakinan dulu dari Anies. Artinya kalau secara popularitas, elektabilitas ini kan itu nampaknya kan yakin. Tetapi kan tetap harus perlu penyempurnaan bekerja. Kita tahu bahwa Anies tiada hari tanpa deklarasi, baik tingkat kecamatan, itu kan yang menakutkan ya, yang tidak bisa dilakukan sementara oleh pihak lain menurut kita ya. Sudah dibuatkan sistem-sistem itu untuk menguatkan ke daerah-daerah. Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau relawan Anies ini memang kami punya KPI tertentu dalam membangun relawan ini. Karena kami ingin menjadi wadah yang memang secara terstruktur, masif, menjadi pendukung Mas Anies yang objektif dan cerdas. Oleh karena itu, kami tidak hanya membentuk relawan hanya sebatas relawan, kami membentuk organisasi relawan. Ya, secara sistem keorganisasian dan mekanisme organisasi kami rapikan, dasar hukum juga kami rapikan. ADART kami daftar mengurus notariat, kami daftar sebagai perkumpulan di Kementerian Hukum HAM. Itu semua adalah untuk menyiapkan agar bangunan organisasi ini kokoh. Satu. Yang berikutnya adalah tentang banyaknya jaringan kami terbentuk di berbagai daerah. Karena dengan mekanisme organisasi yang jelas tadi, kami kemudian menampung aspirasi masyarakat. Relawan Anies di tingkat pusat, saya ini hanya menampung, bukan memobilisasi, menampung partisipasi yang ada. Masyarakat yang kemudian ingin membentuk relawan dan ternaung di dalam jaringan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, tidak hanya menyatakan mau, tetapi begitu kamu mau, kami bangun komunikasi. Ini loh syarat-syaratnya, ini loh yang harus dipenuhi. Kita rapat Zoom, kita verifikasi calon pengurusnya. Mereka harus mengirimkan kurikulum vitae. Karena apa? Prinsip kita yang ketiga, relawan Anies ini mandiri. Ya, tidak ada modal dari kami pusat ataupun sumbangan dari pihak-pihak luar yang kita tidak bisa pertanggungjawaban kehalalannya dan tidak mengikatnya. Untuk itu, ya kami persilahkan mereka harus penuhi syarat-syarat ini. Jika terpenuhi, ya kemudian SK saya berikan. Nah, di saat penyampaian SK lah terjadi deklarasi. Itulah yang banyak teman-teman masyarakat lihat, baik itu berita di media sosial, di TV maupun di berbagai portal berita. Iya. Tapi begini Bang, kan ini presidennya, artinya tingkatannya jauh dibandingkan pada saat Pilkada atau Pilwali Kota. Artinya banyak sekali orang berkeinginan problem mereka bisa dibawa ke Anies. Artinya bukan saja sekedar orang yang sangat setuju ke depan, tapi mungkin ada yang begitu kecewa, takut atau tidak cocok dengan rezim ini. Dia berhadapan dengan bagaimana cara menjalin kepada kelompok-kelompok yang seperti itu. Ya tentu begini, saya sampaikan, kita berkumpul bukan untuk berkerumun. Kita berkumpul untuk membentuk barisan. Maka itu kemudian ada strategi, ada taktik. Yang namanya strategi, taktik pada level-level tertentu yang mengetahuinya, bahkan ada yang tidak tahu. Itu harus kita maklumi. Kalau ada orang yang ingin tahu semua apa yang kita lakukan, itu sama saya analogikan mau masuk praktikum di laboratorium. Ada buku panduannya A sampai Z dijelaskan secara dan harus diketahui oleh semua orang. Strategi itu tidak usah harus diketahui oleh semua orang. Pada kelompok-kelompok ada yang memilih untuk bergerak silent, kami tampung. Tentu kemudian karena satu dan lain hal harus gerakannya begini, yang penting kita tahu sama-sama. Yang penting sama tujuan, walaupun kereta mau ke Surabaya, ada yang turun di Jogja, ada yang tapi pokoknya ini sama dulu. Enggak boleh turun di Jogja. Oh gitu. Kereta mau ke Surabaya, turunnya harus di Surabaya. Tetapi naik gerbongnya boleh beda-beda. Oh gitu ya. Gitu. Baik, jadi begini, yang tentu mestinya sudah terbayangkan lah. Tidak mungkin mengabaikan satu hal yang menjadi persoalan rakyat sebenarnya. Pada saat melakukan uji coba atau desakan kepada MK tentang presiden result itu. Nah, itu kan cukup
mengkhawatirkan ya tentunya bagi Anies yang tidak mempunyai partai. Ya. Memang ada beberapa yang nampaknya menjadi koalisi. Nah, deal-deal atau seperti itu ada yang mengurus tersendiri atau memang itu urusan nanti? Enggak, begini. Sekarang kan ada teman-teman juga yang sangat konsen. Terlepas dari teman-teman yang memang berbicara tentang pentingnya presiden threshold 0%, ya ini juga kami melihat silahkan bekerja. Bahwa mereka mendukung Mas Anies atau tidak, tetapi substansinya adalah bagaimana kita bicara demokrasi Indonesia ini lebih memberikan ruang, kesempatan pada semua anak bangsa yang punya potensi untuk bertarung di lapangan yang rata. Kalau kemudian seperti itu kan ibarat main bola, lapangannya itu gunduk-gunduk kan. Ya, ada yang dapat bagian ratanya, ada yang dapat batu-batuannya, kan tidak adil. Lapangan harus rata. Nah, ini kan ini fair nih. Kan saya baru mau masuk ke persoalan ini kalau ternyata Bang Rudi juga sudah melihat seperti itu. Jadi biarkan saja saya konsennya di bidang ini. Gitu. Teman-teman yang lain yang penting itu yang adalah saya maksud. Komunikasi kan bisa kita jalan. Bagaimana jalinan komunikasi itu tentu ini dapur saya kan gitu. Masyarakat juga diketahui. Masyarakat yang mungkin belum masuk di dalam aliansi hubungan formal kan bukan tidak melihat tentang misalnya ada dua hal tadi disebut salah satunya perkataan Andi Arief. Itu kan saya entah itu kasar atau memprovokasi, nggak main-main tuh ngomong ditangkap gitu. Dan dibuatkan oleh majalah Tempo ini mana Firly akan mengatur strategi itu. Firly ini siapa? Apakah dia pemimpin partai ataukah ada yang menyuruh dia seperti itu? Kalau tulisan Tempo itu apa tanggapan Bang Laude? Saya tidak ingin banyak menanggapi, tapi saya ingin menyatakan bahwa Anies Rashid Baswedan ini harapan masyarakat hari ini. Rekam jejak menunjukkan itu. Ya. Karena dia harapan masyarakat, ya dia milik rakyat. Anies Rashid Baswedan milik rakyat, Anies Rashid Baswedan bersama rakyat. Melukai Anies Rashid Baswedan artinya melukai rakyat. Selanjutnya silahkan terjemahkan. Ya, ini yang saya ingin konfirmasikan. Ya mungkin Pak Aliansi tidak berpikir bahwa akan ada sesuatu yang sifatnya nanti mungkin agak ada sesuatu ketegasan di lapangan. Karena ini kan sudah menyangkut apa itu penangkapan, tuduhan itu kan masyarakat punya memori tersendiri tentang korupsi sudah itu. Sangat cerdas, ya. Masyarakat sudah sangat cerdas, sudah bisa melihat mana kesalahan yang benar-benar objektif dia salah, rasional, ada kriteria-kriteria yang bisa dipertanggungjawabkan dan diterima akal sehat, mana kesalahan yang memang dipaksakan untuk disalahkan. Ya, jadi janganlah kita mengangkangi akal sehat masyarakat. Mengangkangi akal sehat masyarakat sama dengan mencederai masyarakat, dan jangan salahkan masyarakat ya ketika menuntut keadilan dari akal sehatnya itu. Ya. Saya terus terang berkunjung ke beberapa kelompok yang kalau terjadi ketidakadilan itu ya mereka akan bergerak. Artinya jangan sampai tokoh atau masyarakat yang mengharapkan pada Mbak Anies dipanggil atau ditangkap misalnya. Nah, ini masyarakat tidak mau kejadian seperti itu. Nampaknya dia akan lebih ke depan, akan mengawal dan mencegah untuk terjadinya perlakuan seperti itu. Ya, turunan dari masyarakat yang objektif, pemilih yang rasional, ya, adalah masyarakat punya kesadaran itu. Dan saya pun Abang tidak bisa menutupi, kemudian menghalang-halangi adanya keinginan masyarakat dari bacaan-bacaan rasional dan objektif. Itu hak prerogatif masyarakat. Ya. Kemudian lawannya adalah silakan memberikan rasionalisasi serasional-rasionalnya. Iya, karena kan bisa dikombin juga. Apa yang disalahkan terhadap Mas Anies? Kan gitu. Kasus yang sama terjadi enggak? Contoh misalkan yang hari ini banyak dibuka ya terkait kasus BUMD dan Formula E turnamen. Ya kan di banyak kasus BUMN itu punya mensponsori banyak kegiatan-kegiatan olahraga. Ya. Dana APBN itu BUMN. Ya. Kan BUMN berutang di mana? Mengambil modal dari mana? Modal awalnya dari mana?
dari kas negara juga. Kemudian bahkan punya klub sepak bola, mensponsori bola, ada yang punya klub voli. Ya bahkan secara terang-terangan ya, yang barusan terkenal misalnya masalah Ubaid. Ya. Ubaid itu kan sudah punya data sampai bagaimana menggambarkan korupsi anak presiden ini gitu ya, atau yang lain lah. Ya, saya nggak perlu nyebut nama lah, atau misalnya saja Ganjar, masalah EKTP, atau masalah yang lebih berat. Masyarakat kan sepertinya itu, gitu loh. Nah, andai kata kemudian diperlakukan tadi persoalan masalah teknis tadi, masalah formula, misalnya masalah bridging dan sebagainya, itu kan masalah-masalah internal yang bisa diatasi dan tidak ada terang-terangan aliran dana kepada Anies misalnya. Ini kan masyarakat tahu. Nah, itu pasti akan terjadi satu penolakan karena terjadi kezaliman itu. Percaya nggak Abang menyikapi seperti ini, masyarakat yang tidak masuk dalam aliansi sudah mempersiapkan itu? Ya bisa jadi, intinya tadi masyarakat kita sudah cerdas, sudah bisa melihat, sudah bisa membaca semua. Terkait kasus yang banyak diberitakan di Tempo, itu kan terkait kasus Formula E. Sebelum itu kan sudah ada pernyataan dari BPK. Hasil audit BPK, Formula E layak lanjut dan tidak ada masalah, clear and clean. Ya, audit itu begitu. Ketika kemudian ada audit tingkat atas, misalkan audit investigasi, audit investigasi secara teori hanya bisa dilakukan ketika di audit sebelumnya menemukan adanya fraud, adanya shrinkage. Untuk mengetahui apa penyebab fraud, maka diinvestigasi, ya, karena kenakalan siapa. Tetapi ketika di audit sebelumnya, ya, di audit menyatakan tidak ada masalah, clear and clean, maka tingkat atasnya tidak mesti harus ada turun audit investigasi. Dari mana dasarnya? Ya, seperti itu. Apalagi kemudian sampai pada tingkatan penyidikan kan. Ya itu semua masyarakat insya Allah akan bisa membaca dan melihat. Kembali kepada masalah presidensial threshold itu. Kan kita semua tahu nampaknya koalisi yang bakal mendukung Anies ya, itu kan tadinya kan 3 partai ya, katakanlah Demokrat, Nasdem dan PKS. Tapi faktanya kan mereka ada tertunda untuk menyatakan itu. Apakah ada ancaman-ancaman atau iming-imingan tertentu dari partai itu? Menurut perkiraan lah, paling tidak ada feeling seperti apa, Bang? Ya, yang banyak ramai diperbincangkan memang bahwa Mas Anies akan didukung oleh 3 partai itu, PKS, Nasdem, Demokrat. Nasdem sudah jelas menyebut nama Mas Anies sebagai salah satu yang diusung di antara 3 nama lainnya. Kemudian deklarasi itu dukungan mereka tidak dilakukan dari sekarang, beda dengan kita para relawan. Saya bisa memaklumi. Mengapa? Karena satu, apa yang mereka lakukan, mungkin Demokrat dan PKS tidak ada beban untuk bisa melakukan sekarang. Tapi bagi Nasdem kan dia bagian dari koalisi hari ini. Kan gimana mereka bersama partai-partai lain duduk di dalam kabinet. Saya bisa membayangkan psikologi menteri yang dari